Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Cinta-Mu yang melampaui segala sesuatu telah menarik kami datang kepadamu untuk menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan cinta yang sama itu juga yang telah membawa kami kembali kepada mezbah, mana kami menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Sekarang kami sekali lagi datang kepadamu, minta pertolongan Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami untuk mengingat kembali panggilan dari surga, di mana kami telah menyerahkan diri menjadi budak bagi Yesus Kristus untuk melayani sesama manusia dengan memberitakan Injil. Kiranya sekali lagi Roh-Mu yang kudus membersihkan hati kami, mensucikan motivasi kami, dan menjadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh rendah hati, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh bersedia untuk menjadi hamba-Mu yang taat segala perintah-Mu. Berkatilah kami dan berkatilah khotbah yang akan disampaikan sesudah ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi cahaya menerangi hati kami dan boleh membawa kami datang ke dalam segala kelimpahan Tuhan yang disediakan bagi orang yang sungguh-sungguh patuh kepadamu. Berkatilah hamba-Mu yang hina ini, urapi dia dan beri dia kekuatan untuk menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu, yang boleh menembusi hati kami dan merubah pikiran, karakter, hati, jiwa, motivasi dan pelayanan kami masing-masing, sampai kami boleh menjadi hamba-Mu yang lebih berkenan di mata-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Semua bilang amin. Mari kita membaca dari Efesus pasal keempat. Efesus pasal yang keempat. Dan saya akan membacakan dari ayat ke-11. Efesus pasal keempat dari ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Surat Paulus kepada orang Kristen di gereja di Efesus pasal keempat ayat ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Surat Efesus adalah surat yang sangat penting untuk mengerti apa itu tubuh Kristus, apa itu gereja. Saudara-saudara, di seluruh alam semesta fokus ciptaan hanya satu tempat, yaitu bumi. Biarpun matahari lebih besar 1.300.000 kali 1.300.000 lipat ganda, tetap tidak sepenting seperti bumi ini. Fokus alam semesta adalah bumi, fokus bumi adalah manusia. Biarpun gajah, biarpun ikan paus jauh lebih besar, mereka tidak penting. Yang penting hanyalah manusia, karena manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Di antara manusia begitu banyak miliar saudara-saudara, yang difokuskan hanya satu, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan. Di antara orang percaya kepada Tuhan, difokus lagi hanya satu macam, yaitu mereka yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mau melayani Tuhan. Dari kalimat-kalimat ini saudara mengetahui berapa penting engkau adanya. Meskipun engkau tidak kaya seperti konglomerat, di hadapan Tuhan engkau lebih penting dari orang kaya. Saudara-saudara, biarpun engkau tidak setinggi pengetahuan seperti doktor, profesor, tetapi engkau mencintai Tuhan lebih dari mereka. Tuhan mengindahkan engkau lebih dari siapapun. Jikalau hamba Tuhan tidak mengerti nilai sendiri, jika hamba Tuhan tidak mempunyai konfidensi, saya berkenan kepada Tuhan, kita tidak mungkin menjadi hamba Tuhan yang baik. Saya tidak pernah minder bertemu dengan orang kaya, orang pintar, orang berkuasa. Presiden berapa tahun harus turun.
saya sampai mati tidak mau turun. Karena saya melayani Tuhan. Dan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, Bapakku menghormati dia. Amin. Saudara-saudara, biarlah semua hamba Tuhan, semua pendeta bangun berdiri. Dan berdiri di atas fondasi yang benar. Berdiri di atas panggilan Tuhan. Berdiri di atas anugerah Tuhan. Dan berdiri di dalam tunjangan roh Tuhan yang suci. Jikalau engkau memberitakan firman yang salah, harus minder. Jikalau engkau melayani dengan tidak jujur, harus minder. Bukan minder, harus menjadi mundur. Saudara sekalian, jikalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, jika sungguh-sungguh melayani Injil Yesus Kristus, biarpun engkau miskin, jangan takut. Tuhan menyertai engkau. Biarpun engkau rumahnya kecil, jangan minder. Karena Yesus pernah lahir di palungan. Saudara-saudara, orang hamba Tuhan, orang-orang menjadi pendeta, harus ada harkat dan mempunyai penghargaan diri yang tidak boleh digoncangkan oleh siapapun. Jikalau pendeta-pendeta di Indonesia semua berdiri dengan teguh dan tegar di hadapan Tuhan, kita tidak takut siapa musuh kita, karena Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, gereja adalah fokus di antara seluruh umat manusia. Dan di dalam gereja, orang mencintai Tuhan fokus di antara semua yang menamakan diri Kristen. Di antara gereja, orang menamakan diri Kristen, mereka yang sungguh-sungguh mengetahui kehendak Tuhan, yang melayani, ini orang yang difokuskan oleh Tuhan. Seperti butir mata di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dan akhirnya mengatakan dia mengasihi gereja. Yesus mengatakan, aku mendirikan gereja. Dan pada hari Pantekosta pertama, Roh Kudus turun, gereja dibangunkan, gereja hadir di dunia, gereja menjadi saksi Kristus sampai Yesus Kristus datang kembali. Di dalam gereja ini ada siapa? Ada rasul, ada nabi, ada pekabar Injil, ada gembala-gembala, dan ada pengajar-pengajar. Inilah 5 jabatan gerejawi yang paling penting di dalam setiap zaman. Allah memberikan rasul, Allah memberikan nabi, Allah memberikan penginjil, Allah memberikan pendeta, Allah memberikan pengajar-pengajar. Ini lebih penting dari tua-tua, lebih penting dari majelis, lebih penting daripada semua yang melayani sebagai layman minister. Saudara-saudara, Allah memberikan kepada gereja 5 hal ini. Pertama, rasul-rasul. Kedua, nabi-nabi. Ketiga, pengabar Injil. Keempat, gembala-gembala. Kelima, pengajar-pengajar. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, pengajar. Mengapa rasul dulu? Mengapa rasul dulu? Mengapa nabi belakang? Nabi perjanjian lama, rasul perjanjian baru. Kenapa dibalikan? Saudara, bukan syarat ayat ini di dalam Korintus pasal 12 dan di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 20 sama. Setiap kali rasul, nabi, rasul, nabi, rasul, nabi jejer bersama-sama muncul dalam satu ayat, harus rasul dulu. Tidak boleh nabi dulu. Kenapa? Bukankah nabi terlebih dahulu perjanjian lama, baru rasul perjanjian baru? Kenapa di sini urutan dibalik? Sengaja dibalik karena Roh Kudus yang mewahyukan ini kepada Paulus, dan Paulus tidak boleh tukar di dalam urutan seperti ini. Yang diberikan oleh Allah, rasul baru nabi. Kenapa? Karena rasul perjanjian baru, nabi perjanjian lama. Apakah hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru? Perjanjian baru adalah sesuatu yang pernah dikandung dan tersimpan di dalam perjanjian lama. The Old Testament conceived the New Testament. And the New Testament accomplished the Old Testament. Perjanjian lama mengandung perjanjian baru.
Dan perjanjian baru mewujudkan dan menggenapi perjanjian lama. Yang dinubuat di perjanjian lama terlaksana di perjanjian baru. Yang dilihat di perjanjian lama terwujud di perjanjian baru. Sebelum Yesus lahir, nabi-nabi sudah memberikan nubuat tentang mana dia akan dilahir di Bethlehem. Bagaimana dia mati, dibuang. Bagaimana dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Semua yang tercantum di dalam perjanjian lama, dia akan dijual 30 keping perak. Dia tidak mungkin dipatahkan satu tulang pun. Dan dia akan dikuburkan di kuburan orang kaya. Semua tertulis. Karena perjanjian lama mengandung perjanjian baru. Dan perjanjian baru melaksanakan, mewujudkan perjanjian lama. The Old Testament conceives the New Testament. And New Testament accomplishes the Old Testament. Itulah sebabnya perjanjian baru harus lebih penting dari perjanjian lama. Di dalam hal progressive revelation, Allah mewujudkan sesuatu yang terkandung di dalam pikirannya sebelum dunia diciptakan. Maka gereja didirikan di atas apa? Gereja didirikan di atas rasul dan nabi. Efesus pasal 20, di mana ada Yesus Kristus sebagai batu penjuru, dasarnya dasar gereja, kitab suci, dasar kitab suci Yesus Kristus. Semua 1, 2, 3. Dasar gereja, kitab suci, dasar kitab suci Yesus Kristus. Di atas Kristus yang menjadi batu penjuru ini dibangun fondasi. Dan fondasinya ini adalah ajaran rasul dan ajaran nabi. Berarti gereja hanya berdasarkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang diberitakan kepada kita adalah Yesus Kristus yang menjadi batu penjuru. Itu sebab gereja yang tidak lagi taat kepada kitab suci harus dibuang oleh Tuhan. Gereja yang tidak lagi memberitakan kitab suci akan menjadi gereja yang layu. Pendeta-pendeta yang tidak memberitakan kitab suci, suka cerita yang lain, pasti pelan-pelan tidak laku. Saudara-saudara, karena Tuhan memberikan kepada gereja rasul dan nabi. Itu sebab perjanjian lama dan perjanjian baru yang diwakili oleh rasul di perjanjian baru dan nabi di perjanjian lama adalah berdasarkan ajaran tentang Yesus Kristus. Saudara bisa membaca dari setiap kitab yang dibicarakan itu adalah Kristus. Di dalam setiap pasal ada bayang-bayang dari intinya ajaran Kristus di dalamnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya Kristus mempunyai kelimpahan yang tidak pernah punah, tidak pernah miskin, tidak pernah menjadi kekurangan. Orang yang mencintai Kristus, memberitakan Kristus, seumur hidup khotbahnya tidak habis-habis. Saya berkhotbah sudah lebih 35.000 kali kepada kira-kira 32 juta manusia di seluruh dunia. Setelah berkhotbah 56 tahun setengah, khotbah saya belum habis. Karena apa? Khotbah tentang Kristus, khotbah tentang inti daripada Alkitab tidak mungkin menjadi habis. Tuhan akan memberikan kepada kita kelimpahan di dalam Kristus yang tidak habis-habis. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kedua ini sesudah lengkap, kitab suci tutup, tidak lagi ada pengwahyuan baru. Jangan percaya kepada pendeta-pendeta mengatakan kemarin Tuhan wahyu kepada saya, kemarin Tuhan berkata kepada saya. Itu semua omong kosong. Itu semua palsu. Itu semua meniru dan semua adalah yang palsu. Amerika seorang pendeta namanya Jimmy Swaggart. Pada waktu saya khotbah, saya sudah berkhotbah di 127 kota di Amerika saja. Kadang-kadang saya menonton ada TV 20 tahun yang lalu, Jimmy Swaggart, pemimpin karismatik yang terkenal, tersohor di seluruh dunia. Dia berkhotbah mengatakan, God told me, Tuhan berkata kepadaku. Kemarin Tuhan berkata kepadaku. Setiap kali dia mengatakan Tuhan berkata kepadaku, langsung saya menjawab, Tuhan ampuni kamu. Tuhan ampuni kamu. Karena dia kira dia masih nabi, dia masih rasul. Tidak ada nabi lagi.
Tidak ada rasul lagi. Karena kitab suci sudah genap diwahyukan oleh Tuhan. Seluruh firman Tuhan untuk manusia berada di dalam tulisan satu-satunya buku yang mencatat semua wahyu Tuhan kepada rasul dan nabi di sini. Amin. Tetapi yang begitu gembar-gembor, menggebu-gebu, selalu mengatakan, Tuhan berkata kepadaku, Tuhan berkata kepadaku. Coba tanya pendetanya, kalau begini engkau dapat wahyu Tuhan? Iya dong. Tuhan wahyu saya. Saya kan seperti Paulus. Itu Paulus kuno, ini Paulus modern. Itu Petrus lama, ini Petrus baru. Tuhan berbicara sama saya. Kalau Tuhan bicara sama kamu, beranilah kau tulis apa yang Tuhan bicara sama kamu. Lalu tambah satu lembar di kitab suci, berani tak? Coba tanya dia. Pendeta-pendeta mengatakan diri saudara firman Tuhan yang baru, ada wahyu yang baru. Coba suruh dia tulis sambung satu halaman lagi di kitab suci. Dia pasti tidak berani. Lalu tanya dia, kalau engkau diwahyukan Tuhan, lalu yang diwahyukan oleh Paulus sama diwahyukan engkau, lebih penting yang mana? Lebih tinggi yang mana? Dia mulai garuk kepala. Kalau lebih tinggi Paulus, Petrus di kitab suci, berarti kau lebih rendah. Buat apa saya baca kamu punya? Saya akan kembali ke Alkitab. Amin. Saudara, engkau harus kembali mendapatkan fondasi yang kuat. Amin. Saya tidak bisa mengikuti manusia sembarangan. Engkau bilang, Tuhan berkata, engkau ngomong sendiri, tak malu. Tidak boleh kita ditipu lagi. Kita harus mempunyai prinsip pegang erat-erat firman Tuhan. Yang bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Karena kitab suci sudah lengkap. Segala sesuatu mengenai hidup, mengenai ibadah, sudah seluruhnya diwahyukan. Dari dunia bagaimana dicipta, sampai dunia bagaimana diakhiri oleh murka Allah. Semua sudah ada. Mau apa lagi? Mau tambah lagi? Tambah lagi satu ayat. Percaya saya, engkau bisa jadi kaya. Percaya saya, engkau bisa menjadi sukses. Engkau bisa menjadi makmur. Coba tanya ayatnya di mana? Barang siapa ikut aku menjadi konglomerat. Tidak ada itu, saudara-saudara. Yang ada adalah yang mau ikut saya harus pikul salib. Amin. Yang mau ikut saya harus menyangkal diri. Amin. Yang tak mau pikul salib, tak mau menyangkal diri, mau robah kitab suci, jangan menjadi pendeta. Engkau pasti tak jadi pendeta, jadi pendusta. Saudara-saudara, lebih baik jadi pendeta yang menderita daripada pendeta palsu yang mendusta, lalu menipu-nipu orang. Banyak orang sudah sangat kesal dan sudah sangat kecewa kepada Kristen karena mereka di dalam perdagangan sering dirugikan oleh pendeta yang berdagang. Pendeta yang berdagang, yang mau cari uang dan bukan mau sungguh-sungguh mengabdi Tuhan, silakan turun dari mimbar. Jangan lagi pura-pura menjadi pendeta. Engkau pakai jubah pendeta, pakai toga hanya untuk menipu orang lain. Di Amerika ada seorang taxi driver. Pada waktu dia mengemudi taksi, pakai toga. Lalu seorang Indonesia yang belajar teologi di situ mengatakan, kenapa you setir taksi kok pakai toga? Dia mengatakan, saya jadi pendeta, uang tidak cukup. Kalau saya sekarang bawa taksi pakai toga, bisa dikasih tip lebih banyak. Kurang ajar banget. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau mau melayani sungguh-sungguh dan percayalah, Tuhan tidak mungkin membiarkan engkau lapar mati. Amin. Tetapi kalau engkau sambil menjadi pendeta, sambil mau menjadi orang kaya, lalu menjadi dagang, lalu minggu khotbah seperti engkau hebat, lebih baik engkau tidak melakukan ini. Nyerahkan segala sesuatu, lalu datang mengikuti aku. Saudara-saudara sekalian, engkau tanya pendeta itu, wahyu yang kau terima lebih daripada wahyu yang diterima oleh rasul-rasul dan nabi, dia tidak berani ngomong. Kalau engkau punya lebih tinggi, dasarnya apa? Kalau engkau suruh saya dengar khotbahmu dan aku tidak lagi ikut Alkitab, berarti engkau mengalihkan imanku kepadamu. Berapa berani engkau? Kitab suci firman Tuhan, kalau yang diwahyukan kepada pendeta lebih dari
Alkitab, maka dia telah menghujat Tuhan. Karena Alkitab firman Tuhan. Kalau dia punya lebih rendah dari Alkitab, buat apa ikut dia? Kalau sama-sama, sudah cukup Alkitab, tidak usah lagi. Itu sebab back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Hanya Alkitab. Sola Scriptura. Hanya Alkitab. Hanya firman Tuhan. Menjadi pegangan iman kita. Menjadi pengajaran rohani kita. Menjadi berita di dalam mulut kita. Amin. Saudara-saudara. Maka Rasul dan Nabi tidak ada lagi. Karena apa? Jawabnya, karena kitab suci sudah genap, sudah selesai diwahyukan. Maka tidak ada lagi Rasul, tidak ada Nabi. Kalau ada orang berkata, saya ini Nabi baru, bilang sama dia, nyala kamu. Kalau orang bilang saya Rasul baru, bilang sama dia, pendusta kamu. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang sudah sempurna. Maka kita tidak perlu membangun lagi di atas sesuatu fondasi yang lain. Karena sudah ada. Lalu sekarang tinggal di gereja. Ada 3 jabatan yang Tuhan berikan. Guru Injil, pendeta-pendeta gembala, dan pengajar-pengajar. Ini 3 harus ada dari zaman ke zaman. Di dalam setiap zaman, setiap generasi, setiap abad harus di dalam gereja 3 macam manusia yang melayani Tuhan. Pertama, penginjil. Kedua, pendeta. Ketiga, pengajar. Semua 1, 2, 3. Pertama, penginjil. Kedua, pendeta. Ketiga, pengajar. Nah, siapakah penginjil? Kenapa taruh di paling depan? Di dalam kitab suci ada 2 macam urutan. Yang penting di depan itu semacam. Yang penting di belakang itu macam kedua. Ada kalanya yang paling belakang paling penting. Ini adalah ordo ciptaan. Allah menciptakan hari pertama terang, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Terakhir cipta apa? Manusia. Kenapa? Manusia paling penting. Maka taruh di akhir. Tetapi dia karunia pertama-tama adalah rasul. Lalu adalah nabi. Sesudah turun terakhir karunia lidah. Jadi yang terakhir paling penting itu ordo ciptaan. Yang paling penting di depan itu ordo pelayanan. Ciptaan adalah alam semesta di bawah manusia. Dan pelayanan adalah mengabdi kepada Tuhan di atas kita. Ini beda sekali urutannya. Maka di sini katakan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Pertama apa? Rasul. Kedua apa? Nabi. Ketiga apa? Guru Injil. Keempat apa? Pendeta. Kelima apa? Saudara tahu tidak? Penginjil lebih penting dari pendeta. Ini Alkitab. Penginjil ditulis di depannya pendeta. Maka pendeta-pendeta jangan sombong ya. Karena gereja punya peraturan selalu pendeta. Yang lain tidak diperduli. Lalu engkau kira engkau paling tinggi. Alkitab mengatakan penginjil, pendeta, dan pengajar. Penginjil diberi tempat di depan. Baru ada pendeta. Sesudah itu pengajar. Saudara-saudara, kenapa urutan seperti ini? Hari ini saya akan menjelaskan ketiga hal ini. Engkau akan dididik kembali seperti masuk sekolah teologi lagi. Untuk memperkuat imanmu dan memperkuat teologimu. Memperkuat akan firman yang kau beritakan. Saudara-saudara, karena penginjil mencari jiwa, mempertobatkan orang, memperkenalkan Kristus, dan mempunyai kuasa memberi orang yang sudah berdosa menjadi bertobat, orang yang belum beriman menjadi beriman, orang yang milik setan menjadi milik Kristus. Dia adalah orang yang merubah status manusia berdosa menjadi anak-anak Tuhan. Maka ini perlu kuasa paling besar. Orang tanya kenapa Stephen Tong kalau engkau khotbah hari Minggu seperti tidak banyak berdoa. Kalau engkau diam kebaktian kapin doanya banyak sekali. Saya berkata untuk mengabar Injil perlu kuasa lebih besar. Peperangan lebih sengit
dan menjadi hamba Tuhan mengabari Injil. Saya perlu kekuatan dari Tuhan jauh lebih besar daripada saya naik mimbar berkhotbah kepada orang Kristen. Itu sebab yang kebaktian, penginjilan, saya selalu lebih banyak waktu berdoa. Karena apa? Saya perlu kuasa Tuhan. Di dalam penginjilan itu peperangan dengan setan, merebut orang dari tangan dia kembali ke dalam tangan Tuhan. Dengan kuasa sendiri kah? Dengan kekuatan sendiri kah? Itu tidak mungkin. Maka berdoa kepada Tuhan supaya di dalam peperangan penginjilan kita disertai, kita dipenuhi, kita diurapi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, penginjil ini penting di gereja. Tapi banyak gereja menganggap penginjil enteng. Itu penginjil belum ditapis jadi pendeta, itu biasa saja. Kalau sudah jadi pendeta dihormati dan gajinya didobelin. Saudara-saudara, tidak benar. Penginjil itu penting. Sekarang jangan sombong karena engkau penginjil. Nah, saya paling penting. Dengar dulu. Dengar baik-baik dulu. Saudara-saudara, penginjil mempertobatkan orang yang hanya namanya penginjil, tidak mungkin mempertobatkan orang lain. Mundur. If you are an evangelist, test yourself. Are you serving God with the gospel of Jesus Christ and make new Christian from the non-Christian to believe in Jesus Christ and obtain a new life? Kalau engkau tidak bisa menjadikan orang mendapatkan hidup yang baru, engkau tidak mempertobatkan orang menjadi anak Tuhan, engkau hanya bisa ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh, engkau lebih baik mundur. Berdoalah, Tuhan, kasih saya kuasa, kasih saya kekuatan, supaya saya bisa merampas orang keluar dari tangan setan, menjadi orang di dalam tangan Tuhan. Bisa menyalurkan hidup Kristus melalui kematian dan kebangkitannya untuk memberikan peranakan pula kepada orang yang mendengarkan firman. Itu penginjil. Saudara-saudara, penginjil mengapa penting? Karena penginjil membawa orang kepada Tuhan. Sesudah itu orang dibawa kepada Tuhan harus digembalakan. Barulah kedua, gembala-gembala. Pendeta-pendeta ada mengasuh jiwa, ada merawat rohani, adalah yang membawa manusia bertumbuh di dalam iman. Ini pendeta. Tugas penginjil membawa orang yang belum Kristen menjadi Kristen. Tugas pendeta membawa orang sudah Kristen dipertumbuhkan, dijadikan orang yang lebih matang rohaninya. Saudara-saudara, sesudah itu mengajar mereka ajaran, doktrin, agama, iman yang penting supaya mereka mempunyai pengetahuan tentang apa yang diimani. Seperti Paulus berkata, I know whom I believe. Aku mengetahui siapa yang ku percaya. Nah, kalau demikian saya mau tanya, lebih dulu percaya atau lebih dulu mengetahui? Jawab, aku mengetahui siapa yang ku percaya. Jadi iman dulu atau pengetahuan dulu? Tidak bisa jawab. Pikir dong, jangan pikir kampung halamanmu. Ini Jakarta, ini Kin. Sekali lagi jawab, aku mengetahui siapa yang ku imani. Jadi iman dulu atau pengetahuan dulu? Iman dulu. Iman dulu. Lalu iman mau cari tahu. Nah, di sini bedanya Protestan yang asli. Bedanya Reform Theology. Faith seeking understanding. Oh Tuhan, aku sudah beriman, tapi aku kurang mengerti. Aku percaya kepadamu. Sekarang kasih tahu saya tahu iman ini apa. Iman mendahului pengetahuan. Iman mendahului pelajaran. Iman kepada Tuhan, sesudah itu mau tahu yang diimani itu apa. Saudara-saudara, orang reform beriman dan dia mau tahu dia beriman kepada siapa. Apa pengetahuan tentang iman yang dia berikan kepada Tuhan. Sedangkan orang bukan mencari pengetahuan, mereka dengan iman cari keuntungan. Oh Tuhan, aku beriman, aku percaya Engkau Maha Kuasa, maka sembuhkan kankerku. Dengan kalimat aku tahu Engkau Maha Kuasa, sekarang perintah kamu dengar saya. Jadi melalui iman mereka memerintah Tuhan. Melalui iman mereka mau anugerah Tuhan.
Melalui iman, mereka mau kelimpahan segala berkat yang Tuhan harus berikan kepada mereka. Saudara-saudara, Tuhan berkata, aku mengasihani siapa? Aku mengasihani dia. Aku memberkati siapa? Aku menganugerahi dia. Kedaulatan Tuhan menjadi dasar anugerah, bukan doamu yang ngotot. Orang berdoa, Tuhan kasih saya. Sudah tergerak belum? Belum ya? Lebih gerak saya. Sudah tergerak belum? Masih belum. Ngotot. Akhirnya Tuhan bilang, wah kapok aku. Ya. Nah, Tuhan memberkati. Iman bukan mencari anugerah. Iman harus mencari kebenaran. Semua. Iman bukan mencari anugerah. Iman mencari kebenaran. Lalu anugerah itu bagaimana? Tidak usah takut. Tuhan sudah siapkan anugerah banyak sekali untuk kita. Tetapi engkau harus mengingat, Yesus berkata, carilah terlebih dahulu. Apa? Kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Yang kau perlukan akan diberikan. Betul, diberikan. Bukan yang kau perlukan akan ditambahkan. Tidak usah doa. Oh Tuhan kasih yang banyak. Tuhan bilang, tidak cukup. Mau lagi lebih banyak. Serahkan lu ya. Banyak orang dapat uang banyak, akhirnya dirampas oleh perampok. Ada orang kaya-kaya, akhirnya untuk pengacara-pengacara karena rebutan uang. Saya baru dengar ada orang Kristen memberikan puluhan miliar untuk pengacara, untuk bertarung dengan iparnya karena mereka berkelahi besar. Tapi persembahan kepada Tuhan 100 juta sudah besar sekali. Kasih pengacara miliaran. Itu orang Kristen. Apa itu seharusnya kita lakukan begini? Banyak orang dah habis-habis minta kaya. Lalu dihamburkan untuk pelacur. Dihamburkan untuk narkoba. Dihamburkan untuk sebuah berbagai macam dosa. Saudara-saudara, biar kita sungguh-sungguh cari kehendak Tuhan. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Lalu yang kau perlukan pasti ditambahkan kepada engkau. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak kaya, tapi saya sangat-sangat meragukan bahagianya orang kaya. Saya tidak rindu mereka kaya, karena saya mengetahui mereka mempunyai kepahitan hati yang luar biasa. Karena uang tidak pernah memberikan kepuasan di dalam hati seseorang. Tetapi saya puas, saya bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan adalah mengerti kebenaran lebih penting daripada mempunyai kekayaan. Jangan tipu sendiri, saudara-saudara. Itu sebab kita kembali kepada ajaran ini. Lahirkan anak, memelihara anak, dan mendidik anak. Ini adalah dikisarkan kepada 3 pejabat ini. Pertama, penginjil. Kedua, gembala. Ketiga, guru semua. Pertama, penginjil. Kedua, gembala. Ketiga, guru. Lahir anak dulu, baru besarkan anak. Besarkan anak, sesudah itu mendidik anak. Lahir, besarkan, didik semua. Lahir, besarkan, didik. Yang mana lebih penting? Tiga penting. Kalau tidak ada yang melahirkan, mau membesarkan yang mana? Kalau tidak yang dibesarkan, mau didik yang mana? Dan tiga penting. Tetapi paling dasar tetap adalah melahirkan. Karena melahirkan baru membuktikan keluarga ini subur. Melahirkan baru membuktikan ada hari depan. Engkau bagaimana cantik 50 tahun lagi, nenek jelek. Engkau bagaimana sehat 50 tahun lagi, orang tua yang bungkuk. Saudara-saudara, dulu saya ganteng luar biasa. Oh. Nanti saya kasih lihat foto saya umur 16. Engkau baru iri setengah mati. Saudara-saudara, tetapi sekarang sudah seperti monyet. Puji Tuhan, monyet yang cinta Tuhan, khotbahnya masih laku. Saudara-saudara, saya mau tanya, kita punya paras,
keelokan, semua bisa pergi, bisa lewat. Tapi kita punya cinta kepada Tuhan dan iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan tidak akan lewat untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, ingat, melahirkan, lalu membesarkan, lalu mendidik. Sekali lagi, melahirkan, membesarkan, dan mendidik. Negara-negara yang tidak melahirkan, negara-negara yang membunuh diri. Bangsa-bangsa yang tidak ada cucu anak adalah bangsa yang hari depan suram. Saudara-saudara, kebudayaan akan menjadi balik jikalau tidak ada keturunan, kalau tidak ada anak-anak, kalau anak-anak yang baru tidak lahir, orang tua tidak mau mati seperti Jepang, cilaka sekali. Sekarang di Jepang ada orang yang lebih dari 110 tahun, ribuan, puluhan ribu orang. Karena apa? Kesehatan bagus, asuransi bagus, medis bagus. Yang tua tidak mau mati, yang muda tidak mau melahirkan. Lalu umur rata-rata setiap tahun tambah. 20 tahun lagi, orang tua banyak sekali. 20 tahun yang lalu, Perancis terjadi satu ketimpangan. Waktu saya baca, saya kaget sekali. Karena yang setir bus umum, saudara tadi datang dengan bus kan? Yang setir bus umum, seluruh Perancis 12.500 orang. Tetapi sopir bus yang sekarang pensiun, sudah tidak bisa kerja, yang terima makanan, terima uang pensiunan, itu 75.000. 12.500 orang yang setir bus mesti bayar pajak. Pajaknya bikin hidup 75.000. Pemerintah Perancis mengatakan cilaka, tidak bisa, tidak kuat, tidak cukup. Pajaknya terus dinaik-naikkan. Lalu pemuda-pemudi saya kerja setengah mati, uang kemana? Untuk orang-orang tua itu. Lu tua-tua tidak mau mati, bikin gua susah, sudah pajak diambil semua. Maka kelihatan orang tua dimetentengi, benci sekali. Maka Jean Paul Sartre, seorang filosof eksistensialisme daripada Prancis mengatakan, kalau kelihatan orang tua, engkau lagi bawa mobil, kasihan dia atau apa? Dia bilang tabrak saja, biar dia mati. Ini orang tua nak mau mati-mati kita susah. Pajak diambil habis oleh mereka. Jangan tabrak saya, Tuhan hancur kamu loh. Saudara-saudara, nah ini adalah satu gejala. Kita lihat dulu 50 tahun yang lalu KB, bukan Kalimantan Barat ya. KB keluarga berencana. Oh, lalu semua ikut. Nah, sekarang Jepang ikut, lalu Singapura ikut, Taiwan ikut, Jerman ikut, Prancis ikut, Inggris ikut. Sekarang semua yang KB semua menyesal. Karena apa? Negaranya hancur. Tidak ada anak muda, tidak ada anak kecil. Terus menyusut. Lalu bagaimana? Impor manusia. Kalau tidak ada orang muda, ada yang kerja berat. Semua orang tua sudah tak kuat. Lalu Malaysia dulu banyak orang yang kerja, sekarang makin sedikit. Lalu masukkan orang Bangladesh. Orang Singapura tidak mau jadi tukang tanah, tukang semen. Tidak ada. Mereka pakai orang Indonesia. Sudah Indonesia sudah kuat, tak mau pergi, dia pakai orang Bangladesh, orang India. Makin lama makin sedikit orang mau bekerja. Saudara, gereja sama. Gereja kalau tidak mengabarkan Injil, orang-orang tua makin lama makin tua. Lalu tidak ada orang baru di dalam gereja. Hari depan gereja suram. Kita akan tutup pintu, kita akan hancur, kita akan membunuh diri. Itu sebab penginjil penting. Sesudah menginjili orang menjadi orang Kristen, kedua, balakan mereka. Saya percaya you banyak yang menjadi pendeta. Setiap kebaktian engkau berkhotbah untuk apa? Menggembalakan. Yesus berkata kepada Petrus, engkau cinta aku kah? Engkau tahu aku cinta engkau. Simon, engkau mencintai aku lebih dari semua ini kah? Tuhan, engkau mengetahui aku mencintai engkau. Simon, engkau cinta aku kah? Setelah 3 kali tanya, Simon menjawab, Tuhan, engkau maha tahu. Engkau tahu aku mencintai engkau. Gembalakanlah dombaku.
Gembalakanlah dombaku. Gembalakanlah dombaku. Saudara-saudara, sudah menginjili, dikeletakan, dibiarkan, tidak bisa. Harus dibesarkan rohaninya. Harus digembalakan. Maka perlu kedua macam ini. Sesudah digembalakan, kurang. Dididik, diajar dengan doktrin-doktrin yang penting. Saudara-saudara, saya akan menguatkan doktrinmu. Saya akan membakar hatimu. Amin. Doktrin dikuatkan. Hati dibakar. Supaya kita menjadi orang yang berbobot dan menjadi orang yang berapi. Menjadi orang yang mempercayai iman. Menjadi orang yang mempunyai kelakuan. Menjadi orang yang mengetahui firman. Menjadi orang yang memberitakan firman. Saudara-saudara, aku akan menggarap doktrinmu. Sampai imanmu beres. Imanmu kuat. Imanmu berakar. Lalu membakar hatimu untuk mencintai Tuhan. Sampai engkau berotak dan berapi. Kalau berotak tidak berapi, kepala gede. Kalau berapi tidak ada kepala, engkau sakit malaria. Saudara-saudara, di sini kita lihat 3 hal ini. Penginjil, gembala, dan guru. Engkau bilang, saya pilih satu ya. Jadi pendeta lebih gengsi. Atau jadi guru lebih rapi. Karena guru mengajar itu aja. Pendeta khotbah 1 minggu susah. Guru mengajar ini, muridnya pergi kelas yang lain, ngajar yang sama. Atau menjadi penginjil. Saya kasih tahu ya, paling sukar menjadi penginjil. Kalau engkau mau jadi penginjil yang baik, engkau perlu penyangkalan diri, perlu pengabdian, perlu puasa, perlu doa, perlu sungguh-sungguh pikul salib, perlu melawan musuh dari Yesus Kristus. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, berkati saya. Stephen Tong berjanji, seumur hidup bukan hanya menjadi satu. Saya mau 3 kerjakan. Saya mau menjadi penginjil. Saya mau menjadi pendeta. Saya menjadi guru. Saudara-saudara, kalau saudara datang sini melihat gereja begitu besar, bolehkah pendetanya pergi terus? Bukankah sibuk? Bukan gereja begitu repot? Begitu banyak usaha. Kenapa pergi ke Sumba, pergi ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi, pergi ke Amerika, pergi Inggris, pergi Australia. Kenapa? Karena saya janji sama Tuhan, saya mau 3. Mau menjadi penginjil, mau menjadi gembala, mau menjadi guru. Amin. Mungkinkah? Susah. Adakah? Sedikit. Bisa jadikah? Sulit. Jadi berapa lama? 3 tahun mati. Jadi penginjil sekali menjadi pendeta, sekali menjadi guru. Siapa kuat? Tapi saya membuktikan Tuhan sudah menolong saya dari umur 17 sampai 73. 3 saya lakukan belum mati. Saudara-saudara, dan saya berkata kepada saudara, semua rekan saya pendeta, saya minta mereka 3 kerjakan. Wah susah ya. Jadi pendeta di bawah GRI susah. Di gereja lain lebih enak. Pendeta khotbah 1 kali 1 minggu. Sesudah itu tidur 6 hari. Kalau hari Minggu sudah capek, hari Senin telepon pun tidak mau diangkat. Lalu sudah 1 tahun sabbatical leave. Saya benci itu. Saudara-saudara, pendeta yang sudah kerja 6 tahun, 1 tahun tidak mau kerja. Saya tidak tahu dia pendeta apa. Saudara-saudara, ini Alkitab kok, Alkitab. Nah, saya tahu Alkitab. Saya tanya, kenapa yang pedagang tidak dagang 6 tahun lalu 1 tahun dagang? Karena kurang untung. Pendeta tidak takut kurang untung. Karena apa? Setelah berhenti 1 tahun, gajinya sama kok. Pinter ya kamu ya. Saudara-saudara, mari kita lebih giat melayani Tuhan. Dan kalau mungkin, saya minta semua di sini sekaligus penginjil, sekaligus pendeta, sekaligus mengajar. Engkau coba kerjakan 3. Engkau menjadi orang yang kuat luar biasa. Menjadi orang yang imannya kuat, rohaninya kuat, perjuangannya kuat, pelayanan kuat, khotbahnya kuat. Dan setan paling benci seperti ini. Sekarang saya akhiri khotbah ini, saya tanya, Paulus penginjil bukan?
Paulus teolog bukan? Enggak. Teolog bukan? Paulus pengajar bukan? Paulus menggembalakan bukan? Dia kerjakan 3. Lalu kenapa sekarang yang jadi pendeta tidak menginjili? Kenapa yang menginjili tidak tahu teologi? Kenapa yang teologi tidak menjadi pendeta? Karena ini adalah didikan teologi barat yang telah merusak Asia. Kemudian saya ke Jerman dapat doktor pulang menjadi kelas lebih tinggi. Akademik telah menjadikan banyak pendeta selain baca buku tidak mau mengabar Injil. Di sini kita ada satu pendeta, seorang yang akademik tinggi sekali, tapi saya berkata, tolong mengabarkan Injil. 2 tahun yang lalu dia pergi ke Kutai Barat, pergi mengabar Injil. Naik mobil yang gelombang-gelombang melatih perut. Naik sampang goyang-goyang karena dia gemuk. Kurang hati-hati bisa ke kanan atau ke kiri. Setelah dia pulang, dia bilang, Patong, saya bersuka cita mengabarkan Injil. Orang yang mengabar Injil capek tapi senang semua. 1, 2, 3. Orang yang mengabar Injil capek tapi senang. Yang tidak mengabar Injil dah capek juga dah senang semua. 1, 2, 3. Yang tidak mengabar Injil dah capek juga dah senang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman-Mu yang hidup menghidupkan kami. Firman yang suci membersihkan kami. Firman yang benar mengkoreksi kami. Firman yang kekal memberi pengharapan abadi kepada kami. Jikalau suara hamba-Mu sudah berhenti, kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus terus berkata-kata di dalam hati kami. Sehingga kami yang berani menamakan diri hamba Tuhan boleh sungguh-sungguh bersikap hamba di hadapan-Mu. Di hadapan Tuhan kami melayani manusia. Di hadapan manusia kami melayani Tuhan. Melalui Injil memberitakan firman, membawa orang kembali kepada-Mu. Melalui cinta kasih-Mu kami menggembala domba-domba-Mu. Melalui kebenaran kitab suci-Mu kami mengajar orang kenal kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan.